Ini yang menjadi pegangan dalam hidup kami ketika kami datang untuk melayani Tuhan. Dalam kehidupan kami sadar betul bahwa hanya bersama Tuhan kami cakap dan melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami pada hari ini nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap sorak-sorai kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sebentar kami ingin sama-sama untuk dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah buat kami sehingga firman yang hidup ini menuntun kami, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Siap dengar firman Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali pada minggu ini, minggu yang ketiga. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, dan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan, kita dapat beribadah pada hari ini dengan sukacita, dengan semangat pengharapan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada siang hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Siang hari ini saya mengambil tema yaitu iman dan mujizat Elia. Kita mau belajar dari Nabi Elia pada siang hari ini ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Kita bergantian membaca kebenaran firman Tuhan. Saya yang janji, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Judul berikutnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia kepada Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan dia minum dari sungai itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Siang hari ini kita berbicara tentang Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia banyak mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan adakan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat Elia memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga ketika dia berdoa, dengan sekejap Tuhan mendengarkan dan mengabulkan setiap doa-doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Saudara, itulah mujizat, beberapa mujizat yang dia dapatkan dari Tuhan ketika dia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Maka siang hari ini kita berbicara tentang iman dan mujizat Elia. Saudara, salah satu mujizat yang dia alami, yang didapatkan oleh Nabi Elia adalah ketika dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Ketika dia berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Maka 3,5 tahun lamanya hujan tidak turun pada saat itu kepada di daerah bangsa Israel. 3,5 tahun. Saudara,
Saudara ya, belum ada sumur bor, belum ada. Pada zaman itu orang-orang mengharapkan hujan turun, mengharapkan air ada ketika adanya datang hujan. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasih 3,5 tahun lamanya, Nabi Elia meminta kepada Tuhan supaya tidak turun selama 3,5 tahun, dan Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Itulah mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Elia ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, ketika dia beriman kepada Tuhan. Saudara, saya berpikir bahwa iman daripada ini sangat begitu besar. Saudara, saya mau sampaikan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu yang dialami dan dilakukan oleh Nabi Elia. Dia mengharapkan kepada Tuhan, walau dia tidak melihat, tetapi dia percaya bahwa hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun lamanya. Dia meminta kepada Tuhan Allahnya. Itu mukjizat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan mukjizat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Nabi Elia adalah mengandalkan roti seorang janda di Sarfat. Ini mukjizat yang kedua yang dialami, yang dirasakan oleh Nabi Elia. Setelah Bapak Ibu Saudara, setelah hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya, maka terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Terjadilah kelaparan yang sangat hebat pada saat itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memelihara Nabi Elia dengan menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda. Bukan dalam arti yang buruk, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya. Tetapi Tuhan Allah memerintahkan dirinya, Nabi Elia, untuk pergi menjumpai seorang janda yang ada di Sarfat. Saudara, dan orang yang dijumpai itu bukan memiliki makanan yang berlebihan, tidak. Tetapi mereka juga mengalami kekurangan makanan dan minuman. Tetapi Tuhan Allah tetap memerintahkan, dan apa yang dilakukan Nabi Elia, dia tetap taat kepada perintah yang disampaikan Allah kepada dia. Dia berjalan, dia pergi menjumpai janda yang ada di Sarfat. Mereka hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, itu yang tertulis dalam Alkitab, sebagai bahan untuk membuat roti. Lalu Elia menyuruh wanita itu untuk dibuatkannya roti. Saudara, ketika wanita itu taat kepada perintah Nabi Elia, dia lakukan untuk buat roti. Saudara, pada saat itu mukjizat terjadi. Tidak kekurangan mereka dalam hal makanan dan minuman. Mukjizat Tuhan kerjakan pada saat itu. Dan ada beberapa mukjizat juga yang dikerjakan Allah kepada Nabi Elia, yaitu membangkitkan anak janda yang di Sarfat itu. Saudara, kemudian anak perempuan Sarfat itu sakit dan akhirnya meninggal. Lalu Nabi Elia mendoakan anak tersebut. Saudara, ketika kita baca kisah dari Nabi Elia, ketika mendoakan anak janda yang di Sarfat itu, dia menyelempungkan badannya di atas badan anak itu dan mendoakannya dengan cara yang tidak seperti biasa. Tetapi itulah cara Tuhan yang ajaib. Ketika Tuhan Allah sudah perintahkan Nabi Elia, tidak ada negosiasi, tidak ada kata kok gini, tidak ada kata komentar, tidak ada kata yang menolak bagi saudara. Tetapi apa yang diperintahkan Allah sesuai yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, terjadilah mukjizat. Anak janda yang di Sarfat itu, yang sudah meninggal itu, bangkit kembali.
Mujizat Tuhan Allah kerjakan terus menerus kepada Nabi Elia. Saudara, kalau kita melihat seperti yang saya katakan tadi, begitu cepatnya Tuhan menjawab doa-doa dari Nabi Elia. Saya berpikir pada saudara, karena memiliki iman yang kuat, iman yang teguh kepada Kristus, sehingga Nabi Elia terus mendapatkan mujizat setiap saat, setiap dia berdoa, setiap dia memohon kepada Tuhan, terjadi mujizat. Bapak Ibu Saudara, demikian hidup kita. Ketika kita ingin melihat mujizat itu, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan, sama seperti Nabi Elia. Saudara, ada banyak juga bagaimana mujizat mendatangkan api dari surga yang memakan korban bakaran di gunung Karmel, saudara. Dan juga mendatangkan hujan di Israel selama 3,5 tahun. Elia berdoa sambil bersujud untuk mendatangkan hujan di Israel selama 3,5 tahun. Dan terjadi apa yang sesuai dengan iman daripada Nabi Elia. Dan juga mendatangkan api dari surga untuk kedua kalinya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mujizat yang dirasakan, yang dilihat oleh Nabi Elia adalah membelah air sungai Yordan dengan jubahnya. Itulah mujizat yang dirasakan oleh Nabi Elia. Saudara, ada banyak juga mujizat-mujizat yang kita alami. Baik mujizat yang kecil, baik yang besar. Saya percaya itu adalah cara Tuhan yang ajaib untuk kita semakin mengenali Dia, untuk kita semakin mengetahui siapa Dia sesungguhnya, yang mengadakan banyak mujizat-mujizat dalam hidup kita. Setiap hari sadar tidak sadar, saudara, mujizat itu kita dapatkan setiap waktu. Engkau bangun pagi hari ketika kau istirahat, besoknya kau bangun pagi, itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan setiap hari, saudara. Bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan yang dialami Elia? Yang pertama, dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Mujizat tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada pribadi yang mengerjakannya. Pribadi tersebut adalah Tuhan yang hidup, Allah Israel. Dasar kita adalah Allah yang hidup. Dasar kita berharap kepada Yesus. Dasar kita mengharapkan segala sesuatu adalah kepada Yesus. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan akan kerjakan mujizat bagi setiap orang yang hidupnya dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Pribadi tersebut adalah Tuhan yang hidup, Allah Israel. Maka ketahuilah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mujizat akan Tuhan kerjakan kepada kita ketika kita dapat menempatkan iman pada Tuhan yang hidup. Iman sangat berperan penting bagi kita, saudara. Iman, beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbah itu banyak berbicara tentang iman. Supaya kita mengerti dan memahami bahwa dalam hidup ini sangat penting iman dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada iman, maka hidup kita akan berantakan, hidup kita akan kacau. Saudara, dalam perjanjian baru, itu kata pengharapan ada 80 kali. Kata kebenaran ada 230 kali. Dan kata kasih itu ada 258 kali. Tetapi kalau saudara, kata iman
Yang artinya saudara, iman itu sangat berperan penting bagi pertumbuhan hidup kita. Iman adalah dasar, fondasi, landasan. Maka kita landasi iman kita pada Tuhan yang hidup, bukan kepada penyembahan atau percaya kepada dukun atau percaya kepada nabi-nabi palsu. Saudara, kenapa Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk benar-benar menghukum bangsa Israel? Karena Nabi Elia sudah melihat bahwa mereka sudah menyimpang, sudah lari kepada penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa, saudara. Elia berdoa dan dia berdoa kepada Tuhan Allahnya, dan Tuhan menghukum bangsa Israel selama 3,5 tahun lamanya. Hujan tidak turun-turun. Itulah hukuman kepada bangsa Israel. Maka Bapak Ibu Saudara, landasan kita bukan kepada orang-orang pintar, bukan kepada dukun, datu, saudara, tetapi landasan iman kita itu adalah kepada Yesus Kristus yang hidup, yang besar, yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap hidup kita. Hubungan kita kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari iman. Jika kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, maka secara otomatis iman kita itu bertumbuh, iman kita itu teguh, tidak mudah digoyahkan. Next, Allah yang sejak awal memanggil Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib sepanjang masa, sepanjang bangsa. Ya, itu ada di padang gurun dan berlanjut ketika bangsa itu sudah sampai ke tanah perjanjian. Saudara, bagaimana penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel? Begitu sangat sempurna. Tetapi acap kali bangsa Israel itu menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak memahami betul bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Tapi kadang-kadang dalam kelemahan mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami. Allah yang hidup itulah yang kita kenal dan menyatakan diri dalam Tuhan Yesus. Beriman kepada Kristus berarti beriman kepada Allah, Sang Pembuat mukjizat. Ketika engkau ingin mendapatkan mukjizat yang lebih besar, maka imanmu harus semakin besar, harus semakin kuat, dan landasannya yang benar adalah kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan jual imanmu dengan tawaran yang ada di depan kita, dengan tawaran yang sangat murah, sehingga engkau menjual iman kepercayaanmu kepada Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen ketika dia mengalami kekecewaan, kepahitan, pada akhirnya dia jual imannya. Ada banyak kesaksian kita melihat. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka beriman, yang tadinya tidak percaya kepada Kristus, tetapi ketika mereka bertobat, ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, iman itu mereka pegang teguh, iman itu mereka tidak melepas kembali. Saudara, orang Kristen banyak yang melakukan ini. Ada banyak keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita yang dekat, di mana mereka begitu sangat mudah dan gampangnya menjual iman mereka. Hanya karena tawaran-tawaran dunia, hanya karena tawaran kenaikan pangkat,
hanya karena tawaran duit dan segala macam. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini, saudara. Tapi saya mau katakan pada jemaat GBI, tetaplah teguh dalam iman. Apapun yang terjadi, percaya mukjizat Tuhan adakan. Mukjizat yang dahulu yang dikerjakan Tuhan Allah kepada Nabi Elia, mukjizat itu juga yang Tuhan akan kerjakan kepada kita, asalkan kita terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Asalkan kita teguh beriman, jangan goyah, percaya saja. Ketika walaupun kita belum melihat, belum kita lihat dan belum kita lihat, percaya. Saudara, itulah iman yang sesungguhnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, ketika Bapak Ibu ingin membeli sepeda motor, kereta, kalau ingin beli kereta ke showroom, Bapak Ibu melihat di brosurnya penjelasan dan gambar tentang kereta yang Bapak Ibu mau beli. Dan ketika Bapak Ibu memilih kereta tersebut, lalu Bapak Ibu sampaikan kepada pihak showroom, Bapak Ibu membeli kereta tersebut, dan pihak showroom bilang seperti ini, kereta yang Bapak Ibu mau itu mungkin sekitar 1 bulan lagi datang, karena stok habis. Lalu pihak showroom bilang seperti ini, jika Bapak Ibu ingin keretanya, sepeda motornya, Bapak Ibu harus buat DP, tanda jadi bahwasanya kereta itu akan dibeli oleh Ibu. Bapak Ibu harus dibuat kwitansi yang menunjukkan bahwasanya itu sudah sah akan menjadi milik Bapak Ibu. Lalu kita pergi ke rumah. Anak kita bertanya seperti ini, Pak, mana keretanya? Kok nggak ada? Lalu dijelaskan, keretanya akan datang 1 bulan kemudian, 1 bulan lagi. Lalu mana buktinya ketika anak bertanya seperti itu? Buktinya adalah kwitansi, bukan brosur. Brosur itu hanya menunjukkan merek keretanya, sepeda motornya, bentuknya, hanya menunjukkan seperti itu. Tapi yang memastikan adalah kwitansi, karena sudah jadi DP, karena sudah diberikan DP-nya sekian persen. Itu kwitansi itu menunjukkan bahwa itu adalah bukti bahwasanya kita sudah beli kereta itu. Itulah iman itu, Bapak Ibu Saudara. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat anak tersebut, tidak lihat, tetapi sudah ada bukti, yaitu kwitansi tersebut. Dan itu yang akan kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada beberapa bukti yang kita rasakan. Apakah kurang lagi keyakinan kita kepada Kristus yang setiap saat, yang setiap hari kita mendapatkan mukjizat. Saya percaya semakin bermatahari hidupnya, imannya dilandasi pada Tuhan yang hidup. Jangan kepada dukun, Bapak Ibu. Jangan kepada orang-orang pintar. Tidak boleh. Iman kita hanya dilandasi kepada Tuhan yang hidup. Yang kedua, bagaimana mukjizat pemeliharaan Tuhan
Pemeliharaan Tuhan dialami Elia. Yang kedua adalah disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu ibadah rumah tangga, bahkan ibadah minggu yang lalu saya juga sudah sampaikan kepada ibu saudara bahwa ketaatan itu sangatlah penting bagi setiap kita pelayan Tuhan, para pengerja hamba-hamba Tuhan, bahkan bagi jemaat juga. Ketika kita sudah taat saja apa yang diperintahkan Tuhan Allah, taat saja, lakukan saja tugas kita melakukan. Selanjutnya Tuhan yang mengerjakan mujizatnya bagi kita. Jangan ada negosiasi, jangan ada komentar-komentar. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada negosiasi, jangan ada komentar yang banyak. Lakukan, taat saja. Saudara, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab juga. Musa, dia taat saja ketika Tuhan Allah menyuruh dia untuk memimpin bangsa Israel. Dia bilang dia tidak bisa, dia tidak ada pengalaman, tetapi Tuhan Allah perintahkan. Dia lakukan dengan taat, dia kerjakan dengan taat. Abraham juga, dia taat melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Dia taat, saudara, gak ada perlawanan, gak ada negosiasi. Dia lakukan sesuai dengan apa yang perintahkan Allah kepada mereka. Saudara, hari ini mari kita belajar. Saya tidak dan bukan semata-mata memakai wewenang, tidak, saudara. Tetapi semata-mata ini adalah dikarenakan kita benar-benar sudah mengenal Tuhan dengan baik. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, taat saja. Taat saja, saudara. Saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan beberapa minggu lalu berkhotbah. Dikatakan ketaatan itu memang kita dapat lakukan ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, ketika tidak sesuai dengan selera kita, tetapi kita harus lakukan. Itulah berbicara ketaatan. Kalau hanya sekedar kita selera dan kita sukai dan kita lakukan, saya pikir itu bukan berbicara tentang ketaatan. Tapi memang ketaatan itu yang kita tidak sukai, itu harus kita lakukan. Dalam artian, saudara, sesuatu yang Tuhan inginkan dalam diri kita mungkin bertentangan dengan hidup kita, tetapi kita harus benar-benar lakukan itu. Itulah berbicara ketaatan. Dalam ayat yang kedua sampai ketiga dinyatakan tentang firman Tuhan yang datang kepada Elia. Ia diperintahkan untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai kering. Mari coba kita baca kembali ayat yang kedua dan tiga tadi, 1 Raja-Raja 17 tadi, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Salah satu di antara kita boleh bantu saya untuk baca firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, setiap kali Tuhan Allah memerintahkan, menyampaikan kepada Nabi Elia, dia terus lakukan. Disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Dalam ayat yang kelima menyatakan bahwa ia pergi dan ia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan, itu dia tidak mempertanyakan dan
Ketika hidupmu ingin dipelihara, ketika hidup kita ingin disertai oleh Tuhan, ketika hidup kita ingin ditolong oleh Tuhan, ketika hidup kita ingin sukses dan berhasil, yang harus kita lakukan adalah kita taat kepada perintah Tuhan. Taat saja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidup Nabi yang dialami oleh Nabi Elia. Yang ketiga adalah pelihara dalam kemustahilan. Pemeliharaan yang dialami Elia adalah sebuah peristiwa yang mustahil secara manusia. Saudara, kalau kita bawa ke zaman sekarang ini mungkin berkata, kalau orang tidak percaya, saudara berkata kepada dongeng, kepada cerita belaka, itu hanya fiktif belaka. Tidak mungkin, mustahil, gak percaya. Tetapi itulah mujizat yang Tuhan kerjakan kepada Nabi Elia. Pemeliharaan yang dialami Elia adalah sebuah peristiwa yang mustahil secara manusia. Elia dipelihara dengan perangkalan burung gagak. Saudara, cerita ini yang nyata ini, orang berkata, orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan berkata tidak mungkin, nggak percaya. Lewat burung, orang boleh dipelihara oleh orang, boleh dicukupkan kebutuhan lewat seekor burung. Saudara, itulah cara Tuhan. Ada banyak cara Tuhan, 1001 cara Tuhan yang akan kita dapatkan mujizat-mujizatnya, saudara. Lewat apa saja kadang-kadang yang kita tidak sadari, Tuhan memelihara hidup kita. Sampai sekarang ini sadari, saudara, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kita bisa masuk di bulan yang kedua 2024. Selanjutnya percaya saja, bulan berikutnya tetap pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Lewat kesehatanmu, lewat ekonomimu, percaya saja, taat saja kepada Tuhan. Tuhan akan kerjakan mujizatnya yang besar kita akan dapat. Mungkin kau dalam doamu sudah bertahun-tahun belum Tuhan jawab. Terus saja berdoa, terus saja percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Burung gagak itu membawa kepada Elia roti dan daging setiap pagi dan petang. Roti dan daging tidak dimakan oleh burung itu. Ada pertanyaan mengherankan bukan? Sangat takjub dengan mujizat Tuhan, dengan cara Tuhan. Bagaimana pemeliharaan kepada Nabi Elia? Tuhan bisa memelihara setiap kita dengan cara yang tidak bisa kita atur dengan skenario kita. Saudara, kadang-kadang kita ingin memaksakan diri kita yang tidak ada apa-apanya, yang kita manusia yang lemah, kita manusia yang banyak kekurangan, kelemahannya. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Dia, Sang Produser, akan menempatkan kita di tempat yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita sebagai orang teraniaya. Kadang-kadang Tuhan tempatkan kita di posisi yang lemah, yang terburuk. Tetapi percayalah, bukan selamanya Tuhan tempatkan kita di posisi itu. Ada waktu yang baik Tuhan akan tempatkan kita di posisi sebagai orang yang sangat diberkati. Tidak selamanya, Bapak Ibu Saudara.
kita dalam kelemahan, keterpurukan. Suatu saat Tuhan ganti peran kita itu. Sebagai orang yang teraniaya, orang yang lemah, jadi orang yang sangat kuat, strong, dan diberkati Tuhan. Percaya saja, saudara. Dia berdaulat untuk memelihara kita dengan mujizat dan cara. Hari ini kita bisa bangun, hari ini bisa kita beribadah. Itu semua karena mujizat Tuhan. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, iman dan mujizat Elia itu akan terjadi bagi setiap hidup kita. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan, asal kita tetap taat dan beriman terus kepada Dia. Percayalah, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, Tuhan akan jamin. Tuhan akan pastikan anak-anak kita akan mengalami kesuksesan. Anak-anak kita akan diberkati, bukan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Itu janji Tuhan. Tidak akan pernah meminta-minta, tetapi akan menjadi membawa berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, firman Tuhan. Dan siang hari ini kita sama-sama renungkan bahwa iman itu sangat berperan penting bagi kita. Ketika kita beriman, mujizat Tuhan akan berjalan bagi kita. Saudara yang Tuhan kasih, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hanya bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara yang besar.